Pro 1, kanal inspirasi.
Inspirasi. Pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Singaraja Siang Pendengar. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak dialog khusus perempuan inspiratif ya pendengar ya. Untuk siang hari ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sinergitas program dan juga kegiatan TPPKK Provinsi Bali dengan TPPKK Kabupaten Kota untuk mendukung segala visi dan misi untuk membangun Bali era baru. Nah, untuk memperbincangkan lebih lanjut saat ini di Studio Pro 1 RRI Singaraja kami sudah bersama dengan Ibu Putri Koster selaku Ketua TPPKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Terima Cantik. kasih sudah hadir kembali Ibu di RRI Singaraja. Udah kangen ya? Udah kangen. Sudah terlihat sekarang tambah cantik, Bu. Wah, ini biasanya kalau merayu ada maunya nih. Maunya Ibu sering-sering kesini. Sering-sering ke RRI Singaraja. Selamat tahun baru sebelumnya Ibu. Selamat tahun baru juga sayang. Semoga sukses selalunya di tahun baru ini. Tambah sehat, tambah cantik. Stungkare. Dan Ibu Putri Koster tidak sendirian, didampingi juga oleh Ibu Ayu Wardani Sucidre selaku PLT Ketua TPPKK Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, terima kasih sudah hadir di RRI Singaraja Ibu. Terima kasih kembali, sehat selalu. Iya, sehat selalu, selamat tahun baru juga Bu. Selamat tahun baru juga. Baik, Ibu, kalau kita berbicara terkait dengan peran PKK ini, kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya itu sangat besar begitu ya. Nah, ini adalah awal tahun, bulan pertama di tahun 2022. Apa yang menjadi fokus sekarang terkait dengan program-program PKK, TPPKK di tahun ini? Bu Putri, silakan. Kalau tahun 2022 langkah awalnya startnya Nika sudah kami pikirkan sejak tahun 2021. Jadi mengerucut pada dua kegiatan yang utama. Pertamanya itu Ibu tim penggerak PKK Provinsi Bali bersinergi dengan kabupaten kota itu melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi sosialisasi baik terkait dengan visi misi program pokoknya PKK, terkait dengan pemerintahan provinsi kabupaten kota, itu jadi sosialisasi itu. Apa hal-hal yang urgen, apa hal-hal yang viral yang mesti disampaikan kepada masyarakat itu lewat komunikasinya lewat sosialisasi melalui media, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam situasi sekarang niki, pandemi Covid itu tentunya harus aksi sosial. Ini tindakan nyata, tindakan nyata. Jadi kita tidak hanya bicara di awang-awang saja tentang kesehatan, kesejahteraan, peduli kepada masyarakat, tetapi langsung harus kita lakukan ini dalam bentuk aksi sosial. Jadi dua itu, sosialisasi dan aksi sosial. Dan langkah pertama kemarin kita sudah lakukan yang kita jadwalkan tahun 2021 untuk 2022 ini, kita melakukan aksi sosialnya yang namanya Pasar Rakyat. Nah, Pasar Rakyat ini itu seperti satu busur dengan beberapa buah anak panah. Nah, aneh kan? Biasanya kalau busur satu anak panah. Nah, ini beberapa anak panah. Jadi nancapnya pada tujuan satu itu. Kali pertamanya PKK seluruh Bali itu akan ngumpul di satu kabupaten. Nah, jadi Kabupaten Buleleng akan berkesempatan mengunjungi saudara-saudara sesama tim penggerak itu di 8 kabupaten kota yang lain itu. Jadi bisa ke Denpasar, kali waktu kemarin itu kita ngumpul semua PKK seluruh Bali pengurusnya ngumpul di Jembrane. Jadi ngumpul kita di awal tahun itu penting. Barangkali dengan rasa santai kita bisa menyampaikan hal-hal yang harus kita koordinasikan, Kenten. Walaupun secara organisasi kita akan melakukan rapat konsolidasi, rapat konsultasi, rapat koordinasi nih Kak. Tetapi ketika kumpul santai itu kita bisa kita akan gini yuk, kita akan gitu yuk. Gitu kan, melepas rasa kangen juga lama nggak bisa ketemu. Karena sekarang sudah sedikit kelonggaran kita berkumpul tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Lalu anak panah yang kedua itu nancapnya kemana? Karena PKK itu kegiatan-kegiatannya adalah nyampe pada masyarakat, pada keluarga. Di situ juga kita bisa bertemu dengan masyarakat. Nah, yang ketiga lalu menyapa para petani dengan hasil pertaniannya, para pengrajin dengan kerajinannya. Karena di konsep pasar rakyat itu adalah jadi kita berterima kasih.
Nah, jadi ketika kita membeli produk-produk pertanian, kita kan terima dari petaninya, lalu kita kasihkan ke masyarakatnya, gitu. Terima kasih. Jadi pengurus PKK seluruh Bali itu hadir di Jembrana kemarin pada awal tahun kemarin, masih di bulan Januari niki. Jadi kita ketemunya di situ. Kemudian Kabupaten Jembrana yang ketempatan, ketua tim penggerak PKK-nya sudah mengumpulkan para petani untuk menjual hasil pertaniannya, para pengrajin menjual kerajinannya di situ di lapangan agak terminal nih kayaknya Bu Dokter ya. Di situ kita kemudian berbelanja, berbelanja. Jadi itu kegiatan yang pasti sangat menyenangkan hati masyarakat karena kita menyapa mereka sambil bertanya bagaimana kesehatannya, bagaimana situasinya setelah pandemi ini sedikit melandai. Begitu kita berbelanja. Kemudian tim penggerak PKK Kabupaten Jembrana memilih 100 orang masyarakat yang untuk diberikan hasil belanjaan kita tersebut. Nah, yang pikir ini satu hal yang menggembirakan yang dilakukan oleh PKK dalam bentuk aksi sosial. Kalau berkunjung lalu memberikan sembako itu udah biasa. Nah, tetapi kita sekarang hadir ngumpul di satu kabupaten, kemudian petaninya hadir, masyarakat penerimanya hadir, kita berbelanja, belanjaan kita bagikan juga di situ, tidak dibawa pulang itu. Tetapi untuk hasil-hasil kerajinan, Nika Titiang minta kepada seluruh pengurus boleh berbelanja sendiri untuk bisa dibawa pulang, semisal dalam bentuk kain tenun, ukir-ukiran, perhiasan, Nika boleh. Yang kita bagikan di situ adalah kita belanja dalam bentuk sembako, hasil-hasil pertanian, Nika untuk masyarakat. Baik. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedepannya juga ada beberapa agenda kami, di samping kemudian ada mengedukasi, kemudian juga lintas organisasi kita, tetapi penyelenggaranya PKK. Seperti misalnya Bunda PAUD kemarin, Kak Seto, tahu kan Kak Seto yang terkenal dengan sikomonya yang weleh-weleh itu. Nah, itu Kak Seto hadir di Bali. Jadi kita sangat ingin juga kehadiran beliau itu ada manfaatnya juga bagi kita dan anak-anak. Akhirnya PKK Provinsi ngambil inisiatif. Jadi itu sebenarnya lintas organisasi. Jadi PKK Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan acara, kemudian menghadirkan bunda-bunda PAUD, bertemu dan menyapa anak-anak PAUD kita di seluruh Bali lewat daring. Tetapi ada yang luring juga, kita ketemu langsung dengan Kak Seto, beliau mendongeng gitu. Karena apa? Mendongeng ini rupanya masih kita perlukan sampai kapanpun, karena dengan media mendongeng kita mendekatkan diri dengan anak-anak secara fisik dalam sentuhan kasih sayang, tetapi kita bisa juga menitipkan secara oral dengan mendongeng itu pesan-pesan kehidupan. Walaupun mungkin di dalam gadget itu ada, tetapi itu kan mesin yang berkata-kata. Jadi penjelasan-penjelasan mesti dicerna sendiri. Nah, sentuhan kasih sayang orang tua itulah. Makanya media mendongeng masih mesti kita pertahankan. Bahkan negara-negara maju juga sayang seperti Jepang, Cina itu kan mereka cara-cara tradisional mereka pertahankan walaupun mereka adalah negara yang sangat super canggih di dalam teknologinya. Jadi seperti Nika. Baik, ini menarik sekali tadi pasar rakyat begitu ya Bu ya. Dari rakyat untuk rakyat dan untuk rakyatnya lagi betul, begitu ya. Dari oleh dan untuk. Dan untuknya itu ada 2 kali begitu ya. Baik, apa sih yang sebenarnya menginisiasi sampai terfikirkan untuk membuat program pasar rakyat ini? Niki kan karena pandemi. Jadi yang bisa menyentuh masyarakat saat ini kita kan pasti berbaginya sembako. Paling tidak itu hal yang paling ringan yang bisa kita lakukan. Terlebih lagi itu adalah himbauan dari pemerintah untuk setiap instansi, setiap organisasi biar memfokuskan anggaran yang ada untuk bantuan kepada masyarakat dalam bentuk kebutuhan pokok. Nah, jadi kalau cuma memberi sembako selesai begitu saja kurang seru. Nah, iya kan, ibu bisa aja ibu yang turun di provinsi, bukan turun ya, ibu yang datang ke misalnya ke
Buleleng, bertemunya dengan Ibu Ketua di Buleleng, dengan masyarakat Buleleng, udah selesai itu. Tetapi yang di Buleleng belum tentu bisa ketemu dengan yang di Jembrana, dengan yang di Tabanan kan. Nah, makanya Ibu bilang bikinnya pasar rakyat, kayak kesannya lebih seru. Jadi di pasar rakyat itu juga hadir kuliner. Jadi yang ketempatan tidak perlu repot-repot mengeluarkan anggaran untuk menyediakan konsumsi untuk kami yang datang ke situ. Jadi belinya di kulinernya itu lumayan. Jadi pada saat mereka menggelar hari itu, jadi lakunya lebih dari 75%. Itu karena kita borong semua gitu. Baik. Ini kan yang pertama dilaksanakan di Jembrana ya Bu ya. Nah kira-kira yang selanjutnya akan dilaksanakan sudah ada jadwalnya, sudah ada jadwalnya. Yang berikutnya niki di Karangasem. Di Karangasem. Kemudian setiap bulan di awal bulan. Jadi minggu pertama. Karena perhitungan Ibu, minggu pertama itu kan kita masih yang pegawai negeri khususnya itu baru gajian kan. Ya, jadi hitung-hitungan juga coba kalau di akhir bulan dompet udah pada kosong, siapa yang suruh belanja? Nah jadi ya mesti di awal bulan. Jadi untuk di awal bulan itu aja, sekali itu saja kita tidak ke pasar tradisional, tetapi berbelanjanya di situ, berbagi kepada masyarakat di situ. Jadi sudah ada jadwalnya, kita sudah susun sampai nanti akhir tahun, sampai semua ketempatan. Nanti provinsi sendiri mungkin ngambilnya samaan dengan Kota Denpasar di bulan Agustus, bersamaan dengan kemerdekaan RI dan hari ulang tahun Provinsi Bali. Wah, sangat dinantikan nanti siapa nanti hadir ya Denpasar ya. Baik. Nah, ini tadi yang ke depan sudah ada di Karangasem. Di Buleleng kira-kira bagaimana persiapannya ya? Saya mau berbincang dengan Ibu Ayu Wardani. Pasti udah seru juga persiapannya. Bagaimana Bu? Ini Jembrana udah, Karangasem udah, Buleleng kan tinggal nunggu waktu aja. Persiapannya seperti apa untuk menggelar pasar rakyat ini? Sepertinya kita tukeran jadwalnya dengan Bang Li ya Bu ya. Kami tukeran jadwal ya. Sebenarnya Buleleng itu dapatnya Maret, tapi karena Maret ada kegiatan penting juga, ulang tahun Hari Pemkab, Kesatuan Gerak ya Bu, HKG yang akan dipusatkan di Buleleng, maka kami minta untuk di reschedule kembali dan kami dapatnya bulan April. Berarti berapa bulan lagi ya? Sudah tidak sabar. Nanti tolong dibantu. Jadi RRI juga bisa kan menyiarkan langsung, mengajak masyarakat gitu yang punya rezeki lebih untuk berbelanja ke petaninya yang digelar oleh PKK saat itu. Iya, baik ya, ditunggu nanti. Ibu, ini merupakan salah satu bentuk sinergitas, program sinergitas antara TPPKK provinsi dengan kabupaten kota, atau mungkin masih ada lagi program sinergitas lainnya, Bu? Ada beberapa. Kalau program unggulan, sinergitas kita sebenarnya pada sosialisasi dan aksi sosial. Seperti sekarang kami, kalau di seputaran Denpasar, kami menggandeng ketua tim penggerak PKK yang terdekat, Kota Denpasar, menggandeng Badung. Nah, kalau RRI Singaraja tentunya kami akan bersinergi dan bersama dengan ketua tim penggerak PKK Buleleng. Jadi dalam bentuk sosialisasi, apalagi aksi sosial, karena masyarakatnya sendiri kan adanya di kabupaten kota, dimiliki oleh desa-desa itu sendiri. Jadi Ibu hanya memiliki programnya, kerjasamanya tentu dengan kabupaten kota. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang misalnya hanya Ibu lakukan di provinsi sendiri, nggak apa-apa. Tetapi ada yang memang harus kita bergandengan dengan kabupaten kota. Nah, secara struktur itu sangat memungkinkan karena PKK dari pusat hingga daerah itu sifatnya koordinasi konsultasi. Jadi kita koordinasikan. Sebenarnya sasarannya kan keluarga. Keluarganya itu kan adanya di desa. Ketua tim penggerak PKK itu di desa, itulah ujung tombaknya. Kalau kita sifatnya ke kecamatan koordinasi, kabupatennya koordinasi, provinsinya koordinasi. Tapi tidak menutup kemungkinan program itu datangnya dari kita. Kita gerakkan di bawah. Satu contohnya misalnya Aku Hatinya PKK. Itu menjadi salah satu dari 4 program unggulan hasil Rakernas ke-9 2021 dari PKK. Jadi Aku Hatinya PKK itu menata halaman rumah kita kan. Nah, sasarannya kan halaman rumah, adanya keluarga, adanya di desa, adanya di kabupaten. Jadi Ibu untuk dari pusat hingga ke desa itu supaya sukses, semua orang menata dengan baik halaman rumahnya, kita kan harus koordinasi. Jadi koordinasi ini ya nggak boleh putus. Kalau terputus,
nggak tercapai. Ya. Misalnya program unggulannya PKK pusat itu ada Aku Hatinya PKK nggak akan terwujud kalau di daerah-daerah nggak terwujud. Makanya impian Ibu memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi selalu akan Ibu ingatkan bahwa hatinya PKK itu halaman asri, teratur, indah dan nyaman, itu menjadi tanggung jawab dari keluarga masing-masing. Ayolah, tata halaman itu, karena rumahku istanaku. Ketika halamannya nyaman, itu akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita menjadi nyaman, sehingga kita akan selalu rindu untuk pulang ke istana kita, berkumpul dengan keluarga dengan rasa yang nyaman. Coba bayangin sayang, kalau begitu masuk udah sampah kiri kanan, laler, udah bau lagi gitu kan. Misalnya kalau siang-siang, wow udah panasnya minta ampun, udah bau lagi. Jadi males, pulang pun males. Marah anggota keluarga, oh udah pada di luar rumah aja sekalian gitu. Atau misalnya sekarang saking ingin efisiennya, jadi rumah itu perlu banyak halamannya yang dipadatkan, di beton misalnya, hanya untuk parkir sepeda motor, parkir mobil, sehingga tidak ada bisa tumbuhan hidup di sana. Jadi serapan airnya juga nggak bisa, sehingga sekarang harus bikin biopori lagi gitu kan. Ya jadi biarkan air yang tumpah itu dari langit itu supaya menyerap ke bumi, berikan dia kesempatan untuk menyerap. Itu bagian juga dari menata halaman kan seperti itu. Nah, itulah sinerginya. Kalau Ibu tidak mengkoordinasikan ke kabupaten, program Ibu sendiri di provinsi tidak akan terwujud. Makanya selalu sampai di mana, udah seberapa, udah berapa persen, itu imbasnya, biasnya, itu. Jadi selalu Ibu mengingatkan setiap saat, ayo ke keluarga, punya waktu di hari Sabtu Minggu, gunakan untuk kumpul keluarga, sambil congkel-congkel tanah kita, gembur-gemburkan, siram-siram tumbuhan kita, kan akan jadi nyaman. Gitu. Daripada harus megang handphone terus ya Bu ya. Jangan, aduh radiasi itu, handphone itu penting untuk memperlancar segala tugas dan aktivitas kita. Tapi ingat, jangan kita dijajah oleh teknologi tersebut, karena makanya kan sering disebut ini sayang, kecanduan gadget. Benar-benar bikin kecanduan, karena banyak hal yang kita lihat, ingin tertarik lagi kan. Nah itu akhirnya sudah sekian jam terlewatkan tanpa kita ngapa-ngapain. Itu waktunya terbuang percuma. Betul, coba bayangkan kalau 1 kali 24 jam, itu sekitar 20 jam kita habiskan untuk gadget, kita nggak jadi ngapa-ngapain. Nah akhirnya terbiasa pikiran ini kita udah diam, kalau digerakkan sekali malas jadinya. Itu. Baik. Tadi disinggung terkait sudah sampai di mana dan sudah seberapa ini program-program terrealisasi ya Bu ya. Saya mau ke Ibu Ayu Wardani kembali. Baik. Ibu, kalau kita berbicara tentang program-program PKK di Kabupaten Buleleng ini seperti apa Bu? Terima kasih ya. Jadi pada umumnya program-program itu berjalan dengan ya. Tetapi ada daerah yang memang kooperatif, ada daerah yang memang bilang mati suri. Nah, itu tugas kami memang untuk tetap mensupport mereka. Karena fungsi daripada kita di PKK ini memang banyak ya. Nah, untuk itu apa yang dikatakan tadi dalam program yang paling nyata itu hatinya PKK, itu terasa sekali. Baru-baru ini nih harga cabai udah hampir 110 kemarin. Gitu, kan? Jadi saya bilang bagi mereka yang mendengar dan mereka punya pohon cabai pasti nggak nangis. Petik aja buahnya. Gitulah ya. Jadi itu mereka pada hari Ibu kemarin menyambut Nataru, kami dari PKK Kabupaten Buleleng melakukan satu penilaian yang berkelanjutan, artinya itu dalam 1 tahun. Mereka tidak tahu kami nilai dan keluar 3 desa yang mana yang dinilai adalah satunya adalah hatinya PKK seperti apa di mereka. Kemudian bagaimana keadaan situasi dari daerahnya itu, apakah ada cukup angka kematian ibunya, apakah ibu yang itu ya menyangkut ke semuanya, dan itu keluar 3 desa. Dan itu mereka sangat kaget. Kami undang kepala desanya. Kenapa, ada apa? Ya ini penghargaan kami, walaupun tidak besar, tapi kami memanggil, memberikan sedikit, ya tuh Bu, piagam ya. Mereka sudah sangat senang. Contoh soal itu ya. Jadi caranya mereka menggugah adalah memberikan pada hari-hari terakhir nih, akhir tahun, dengan satu penghargaan pada mereka. Itu satu hal. Yang Ibu berikan kepada kami adalah sesuatu yang memang luar biasa, karena maksud daripada hatinya PKK selain memang menjadikan alam semesta kita ini menjadi lebih ramah lingkungan,
mau tidak mau jangan beton. Beton berarti tidak menghasilkan O2 yang bagus, Iya, tidak panas, penyerapan kurang, mau tidak mau nanti akan kurang air juga. Jadi kami menghimbau hal itu kepada masyarakat dan masyarakat sudah banyak yang baik. Walaupun tidak bilang Bu, artinya PKK ini kan harus ada taman. Ya bukan harus taman yang artinya diartikan taman benar-benar taman, tapi tidak harus mahal ya. Bu, barang-barang bekas tuh panci-panci yang bolong jangan dibuang, ditata. Jadi ada yang sudah cat panci jadi bagus. Nah, syukurlah mudah-mudahan ya ini bisa mengimbas dengan baik. Karena ada awalnya kan memang memboye Bu. Ketika ada saat-saat mereka merasakan harus membeli cabai contoh mahal, harus beli tomat cukup mahal. Barulah mereka sadar baru begitu mereka bisa beli, demen artinya ya ngelah cabai. Baik. Ibu-ibu kita mohon izin juga kita undang pendengar untuk bisa bergabung di 24644 ya. Silakan pendengar Anda bisa ikut bergabung berpartisipasi di sini, sharing juga bertanya terkait dengan program-program PKK apa yang akan diprioritaskan pada tahun 2022 ini, atau mungkin Anda juga merupakan seorang ibu PKK yang ingin langsung berbicara dengan Ibu Putri Koster. Nah, silakan, atau Ibu Ayu Wardani Sucidre, Anda bisa bergabung pendengar, kami undang Anda untuk bergabung di 24644 dan juga di 081 139997990. Anda bisa bertanya, nanti akan langsung ditanggapi oleh Ibu Putri Koster selaku Ketua TPPKK Provinsi Bali dan Ibu Ayu Wardani Sucidre. Kita sapa Ibu, mohon izin. Selamat siang RRI. Siang Mbak Rizka. Selamat siang dengan Pak Komang Armada. Betul. Iya, silakan Pak Komang. Sama Bu Wardani ya. Nggih, Om Swastiastu Pak Komang. Nggih. Jadi saya sangat tertarik dengan pasar rakyatnya. Nggih. Ya nanti mudah-mudahan April saya bisa ke kota untuk ikut makan layak dan Ditunggu Pak Komang, ditunggu. Ya, Bu Putri dan Bu Wardani tetap semangat ya, dan saya selalu makasih Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak Komang Armada di Pancesari, jauh ya Bu. Datang ke Buleleng untuk makan belayak. Tadi lewat sana. Baik, kita sapa kembali pendengar kita di 24644 yang lainnya. Silakan pendengar Anda bisa ikut bergabung di 24644 dan juga di 0811399990 ya. Kita sedang berbicara terkait dengan sinergitas program dan juga kegiatan TPPKK Provinsi Bali dengan TPPKK Kabupaten Kota. Baik, selagi menunggu pendengar kita yang akan bergabung, Ibu Putri, ini terkait dengan salah satu yang kita lihat begitu ya bentuk nyatanya di tahun selama pandemi lah Bu, bisa dikatakan seperti itu. PKK itu sangat memegang peranan penting untuk meningkatkan UMKM menjadi naik level Bu. Ya, sangat kreatif ternyata ibu-ibu di rumah begitu ya, sampai-sampai program PKK ada yang dikhususkan untuk menjawab tentang itu begitu ya. Nah, ini bagaimana komentar Ibu? Tapi sebelum dikomentari kita sapa dulu pendengar kita di 24644 ya. Selamat siang RRI. Pagi. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Selamat siang. Pagi masih. Iya. Ini dengan jauh di sana, jauh di mata, dekat di hati, dari Bandung Timur. Dari Bandung. Dari Bandung. Jauh, Pak Irwan ya? Ya betul, Bandung Timur yang perbatasan dengan Kabupaten Garut. Iya, silakan Pak Irwan di Bandung. Apa kabar Bapak Irwan? Kabarnya selamat pagi Pak Irwan. Aduh, semoga cepat fit lagi ya. Amin, kurang sehat lagi, galau. Silakan. Apa yang ingin disampaikan Pak Irwan terkait dengan program TPPKK ini? Program PKK maksudnya? Iya, betul. Ya, program PKK itu kan urusannya dengan keluarga ya. Betul. Jadi segala sesuatu juga gitu kan, keberhasilan di keluarga atau keberhasilan apapun juga itu dari keutuhan keluarga. Yang kebetulan saya di rumah ini Bu ya, sebatang kara lah, tidak punya tidak punya ratu di sini. Jadi ada istilah begini, kesuksesan seorang wanita itu adalah pemberakatan dari keluarga dulu kan, udah baru dulu. Tapi kalau misalkan begini, ada istilah begini Bu, berantakan misalkan di keluarga, otomatis karin juga berantakan di luar. Nah, bagaimana asumsi seperti itu menurut Bapak Ibu? Memang kalau saya juga begini Bu. Jadi saya juga begini. Justru di khusus di rumah tangga itu kan, lebih banyak problem, lebih banyak permasalahan di luar rumah adalah kaum suami, kaum laki-laki. Contoh seperti saya sendiri Bu. Saya ini mantan poligami Bu. Di sini kan mantan poligami saya. Pak Irwan. Kalau seperti itu. Nah, bagaimana Bu?
kiat-kiatnya, tips-tipsnya bagi yang sudah berkeluarga supaya tetap utuh di keluarga, di luar keluarga juga tetap itu berhasil. Terima kasih Ibu. Iya, Pak Irwan, terima kasih, kami sudah mendapatkan poinnya Pak Irwan dari Bandung ya. Terima kasih untuk atensi Anda di 24644. Di belakang Pak Irwan silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali sebelum nanti ditanggapi oleh Ibu Putri Koster dan juga Ibu Ayu Wardani Sucidre. Anda bisa ikut bergabung di 24644 pendengar ya. Kita sedang berbicara terkait dengan program kegiatan TPPKK Provinsi Bali yang bersinergi dengan TPPKK Kabupaten Kota. Ya, selagi kita menunggu pendengar di 24644, Ibu bisa langsung ditanggapi. Tadi mendapatkan apresiasi dari Pak Komang Armada dan juga ada Pak Irwan dari Bandung. Iya, sedikit itu yang ingin menjelaskan dulu sebelum ke UMKM yang terkait dengan kegiatan atau program UP2K-nya PKK, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Pada hakikatnya PKK itu pergerakan. Jadi pergerakan itu yang munculnya dari arus bawah, dari masyarakat itu. Makanya ini rohnya itu adalah partisipasi aktif masyarakat. Makanya kami yang pengurusnya disebutnya dengan tim penggerak. TP PKK, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Jadi kami yang menggerakkan kemana mesti arahnya supaya tercapai tujuannya. Yang sekarang kalau hasil Rakernas itu visi kita itu adalah untuk memberdayakan keluarga-keluarga itu supaya menjadi dia sehat, cerdas, berdaya untuk bisa mengawal kita menuju Indonesia maju di tahun 2024. Jadi seperti ini Kak. Jadi itu pergerakan. Nah, kami TPPKK punya tanggung jawab, kami harus menggerakkan itu kan. Supaya kami bisa menggerakkan, kan mesin kita harus hidup dulu, itu kan baru bisa kita menggerakkan. Jadi sebagai penggerak tidak bergerak, ya yang digerakkan juga tidak akan bergerak kan seperti ini Kak. Nah jadi program-program ini akan berhasil bila ada partisipasi aktif dari masyarakat. Nah makanya dari 10 program pokok PKK itu kemudian diformulasikan itu menjadi 4 program unggulan menurut hasil Rakernas yang ke-9 ini. Di sanalah koridor kami untuk bergerak. Jadi apa misalnya supaya yang menjadi utama dari 10 program pokok PKK itu terkait misalnya lingkungan itu ada hatinya PKK. Kemudian sekarang ada keluarga yang tangguh dan tanggap terhadap bencana yang ada karena kita sering tertimpa bencana. Kemudian yang paling urgent juga adalah bagaimana keluarga orang tua dan anak-anak itu bisa harmonis dengan apa? Dengan cara mempolakan pengasuhan anak kita dengan kasih sayang di era digital ini. Itu. Jadi sehingga anak-anak kita tidak lepas begitu saja kemudian dijajah oleh teknologi. Kita orang tua harus menjadi orang tua milenial juga karena anak-anak kita lahir di era milenial. Nah, jadi sesungguhnya seperti itu pergerakan PKK. Jadi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Jadi koridornya kami bergerak itu adalah memberdayakan. Caranya bagaimana? Mungkin dengan bisa mencarikan narasumber yang mengerti bagaimana membimbing, mengasuh, membina itu agar keluarga-keluarga itu menjadi keluarga-keluarga yang paham akan kebutuhan, paham akan ilmu-ilmu yang dipakai untuk kemudian membuat keluarganya sendiri itu menjadi sehat, sejahtera, lahir dan batin. Nah kemudian sejahtera itu kesejahteraan keluarga artinya keluarga itu sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi itulah koridor kami berjalan. Di sana juga dengan landasan itu kami membuat program-program yang bisa mengarahkan. Jadi pada prinsipnya kita adalah penggerak, kita menggerakkan partisipasi aktif masyarakatlah yang harus mengikuti arah pergerakan kami. Sehingga kalau ini tidak nyambung, nggak akan tercapai tujuan. Karena yang kami lakukan sasarannya adalah keluarga. Keluarga itu ada di masyarakat. Nah, ketika keluarga-keluarga itu sudah menjadi berdaya dan sejahtera, maka masyarakat itu sejahtera. Pulau Bali ini masyarakatnya sejahtera,
Indonesia masyarakatnya sejahtera. Jadi seperti itu, mulai kita dari yang terkecil. Nah kemudian di masa pandemi ini banyak waktu, ternyata kreativitas kita tidak terputus oleh karena kita harus diam di rumah, malah timbul ide-ide kreatif nah, bersama keluarga kan. Nah kemudian banyak sekali yang bisa dihasilkan dari kita diam di rumah gitu. Jadi positifnya kita memanfaatkan waktu untuk diam diri di rumah itu, ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, karya-karya yang bisa kita hasilkan. Nah di situ kemudian akan diarahkan dengan oleh stakeholder yang ada. PKK apa? Menjembatani. Ketika ketua PKK juga adalah ketua Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, di situ kemudian kita bisa bergerak bersinergi karena kita PKK adanya di pemerintahan dengan dinas-dinas yang ada. Jadi ketika turun PKK-nya melihat, oh ini ibu sudah sekarang bisa menghasilkan kuliner, ini luar biasa sekali. Bagaimana kalau misalnya ini kita coba pasarkan, Dekranasda PKK kemudian menggelar seperti pasar rakyat, coba di situ pertemukan produsen dengan konsumennya, kemudian sebagai ketua Dekranasda kita bisa minta tolong kepada Bapak Bupati atau Bapak Gubernur, hubungkan dengan pemilik-pemilik modal, perbankan misalnya, bantu permodalan, kemudian izinnya BPOM. Nah disitulah kita itu sebagai jembatan, jembatan yang mempertemukan antara masyarakat dengan kondisi yang namanya sejahtera, mempertemukan keluarga-keluarga yang dari tadinya tidak tahu apa-apa tentang kemajuan zaman ini, artinya akhirnya paham, mau berpartisipasi, ikut di dalam mensukseskan pembangunan di wilayah kita masing-masing. Jadi seperti itu. Baik, Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita akan rehat sejenak dengan satu iklan layanan masyarakat berikut ini, Bu. Siap. Lihat deh ibu muda itu. Dia itu kan sarjana, tapi kok nggak kerja kantoran sih? Gak sayang apa dengan gelar sarjananya? Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya cuma di rumah kayak gitu doang. Gak baik ngomong gitu. Sah-sah aja kan dia milih berkarir di luar atau di rumah. Emang kamu gak tahu ya, penghasilannya juga gede loh. Penghasilan dari mana coba? Dari suaminya kali. Bukan, dia itu kan pinter IT, sukses bisnis lewat online. Keberhasilan perempuan dalam persaingan di era digital akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Ketimpangan perlakuan terhadap pekerja perempuan dan diskriminasi berbasis gender yang terjadi di berbagai bidang akan dapat teratasi jika mindset perempuan pun telah berubah. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Pro 1, kanal inspirasi. Baik, pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Singaraja siang. Dan siang ini kita juga masih bersama dengan narasumber kita yang sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Ibu Putri Koster selaku Ketua TP PKK Provinsi Bali, dan juga Ibu Ayu Wardani Sucidre, PLT Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng. Baik, Ibu, tadi kita sempat terputus berbicara terkait dengan peran PKK sendiri. Ternyata di masa pandemi ini banyak yang berdaya begitu, banyak yang bisa membantu keluarga, membuka bisnis-bisnis rumahan yang akhirnya berdampak untuk keluarga begitu ya. Betul. Silakan. Jadi, bagaimana tanggapannya, Ibu? Iya, jadi kita tidak selalu harus mengeluh ketika ada bencana itu adalah musibah semata, tidak. Barangkali dan memang senyatanya ada berkah yang bisa, yang penting landasan kita
punya kemauan, kemudian fokus pada kemauan tersebut, kemudian semesta akan memberikan kita jalan dan kekuatan. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita mengeluh kan capek, habis waktu untuk mengeluh kan. Nah, kemudian lebih baik kita ambil positifnya, ide-ide kreatif kita munculkan. Jadi kita terinspirasi dengan hal apa misalnya. Nah, jadi satu contoh yang Ibu berikan ini sebagai ketua Dekranasda. Sebagai ketua Dekranasda, Ibu bingung juga melihat banyak sekali terutama di sektor kerajinan, itu banyak para pengrajin yang diam. Karena tamu tidak datang, karena kerajinan itu sangat erat kaitannya dengan dunia pariwisata. Itu tamu domestik luar negeri tidak datang, tidak ada yang membeli. Tapi akhirnya ketika kita fokus bahwa kita ingin bagaimana IKM kita ini supaya paling tidak bisa lah. Kalau kuliner iya, semua orang tetap butuh makan apapun situasi kondisi, hanya kemampuan membelinya saja yang berbeda. Nah, kalau yang namanya sandang, apalagi kebutuhan yang tersier, mungkin itu ditunda dulu. Nah, lalu mereka akan diam. Nah, sementara keluarga perlu makan. Akhirnya apa? Ibu bikin pameran. Di tengah pandemi pun Ibu izin, tapi dengan prokes yang ketat. Kemudian Bapak Gubernur memberikan ruang untuk itu. Jadi para pengrajin di seluruh kabupaten kota. Jadi Ibu pilih dulu itu. Jadi Ibu punya kesempatan juga mengedukasi di sini. Jadi apa-apa yang harus ditingkatkan, terutama meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas sumber daya. Ibu ajak mereka dalam satu pameran, mereka dapat berjualan. Bapak Gubernur menghadirkan pembeli khusus dari ASN. Karena dalam situasi pandemi ini hanya pegawai negeri terutama di provinsi yang gajinya tidak dipotong sama sekali. Jadi ayolah berbagi, kita masih bisa bersyukur walaupun kecil gaji kita. Kemudian Bapak Gubernur mengeluarkan surat edaran di masa pandemi. Terkesan merepotkan, tetapi tidak ada yang diuntungkan. Dan astungkara dan puji syukur kepada Tuhan karena begitu kita punya kemauan, Allah memberikan kesempatan. Jadi IKM yang Ibu ajak berjualan, kita tidak menyangka dalam waktu sebulan dari seluruh tenan, dari seluruh IKM sekitar 70-an di akhir tahun kemarin 2021 di bulan Desember, dalam sebulan mereka meraup penjualan kain itu sekitar 2,8 sekian, hampir menyentuh 2,9 miliar. Itu. Jadi Ibu tanya satu-satu karena itu transaksi kan langsung ke rekening mereka. Dekranasda hanya memfasilitasi. Jadi dapat jualan berapa, Mbak? Dapat Bu 300 juta seperti itu kan. Kita senang ya. Walaupun sedikit itu ada, daripada kemudian kita diam mengeluhkan tidak ada gunanya. Lalu sebagai ketua Dekranasda yang ketua PKK, jadi ketika Dekranasda berkegiatan, sinergi Ibu dengan PKK Kabupaten Kota. PKK Kabupaten Kota mempunyai binaan-binaan di UP2K. Nah, itu industri-industri rumah tangga, olahan-olahan pangan, kuliner, begitu kan. Nah, Ibu gandeng di pameran itu ada stand untuk kuliner. Jauh-jauh tapi semangat. Ada yang Jembrana. Nanti bulan ini Kabupaten Buleleng akan menghadirkan di Art Center Taman Budaya itu kuliner yang khasnya. Jadi sinergitas kita begitu. Makanya tidak bisa melakukan hal yang besar, hal yang kecil kita kerjakan, tetapi dengan cinta yang besar. Luar biasa ya. Tidak bisa melakukan hal yang besar, hal yang kecil dilakukan begitu tapi ya. Dengan cinta yang besar. Tapi dengan cinta yang besar. Ibu Ayu Wardani, Bu, bagaimana Ibu mengakomodir ya sebagai PLT Ketua TPPKK di Kabupaten Buleleng, melihat di Buleleng kan banyak sekali juga ada benih-benih ibu-ibu yang ternyata jago bisnis, Bu, jago membuat UMKM juga. Betul. Nih, bagaimana PKK bisa mengakomodir ini? Baik, terima kasih. Jadi selain tadi kami memberikan, Ibu sudah memberikan banyak arahan kepada kami bagaimana kami bisa membina UMKM atau IKM yang ada, itu berdampak sangat besar sekali. Contohnya kami selain dengan ini kita bergabung juga dengan IWAPI, di mana di IWAPI mereka sudah 2 kali juga menggandeng kami mencoba untuk bisa memberikan mana UMKM kami ada untuk bisa memperlihatkan hasil mereka, dan itu cukup bagus juga. Nah, untuk hal yang kita lihat seperti Ibu katakan tadi, banyak yang memang tenggelam, banyak yang alasannya tidak ada pembeli, mereka merumahkan. Nah, pada saat ini saya sudah mohon pada ibu berkenan nanti setelah di sini hadir kepada
kepada UMKM kita yang memang seperti itu. Siapa tahu Ibu soalnya sangat pintar untuk bisa memotivasi mereka bersemangat. Kompor. Dan itu biasanya mereka melihat oh Ibu aja sudah, mereka kita akan berusaha. Dan itu sudah terjadi pada pengrajin perak kami yang tadinya hanya sekedar saja ketika Ibu dengan kurasi masuk itu Pak Suja Ibu, dia mau berkarya dan lumayan hasilnya. Betul. Itu contoh soal seperti itu. Jadi Ibu bilang ayo berbuat dulu, nanti ada kurasi yang lihat bagaimana hasilnya dan diberikan kesempatan dan itu berhasil. Jadi saya sendiri di Kabupaten Buleleng pada saat ini selalu meminta, baru-baru saja saya meminta kepada Dinas Perdagangan dan Koperasi supaya kami juga harus tahu, karena kita di Deklarnas juga jangan yang sudah berhasil tapi yang sedang mati suri ini supaya kita datangi, karena itu jangan sampai mereka akhirnya betul-betul tidak mau berbuat. Baik. Masih banyak cara mereka untuk berbuat, jadi kami juga berusaha. Ibu-ibu PKK nanti tanggal 3 ini Ibu diberi kesempatan di Bali Bangkit untuk menghadirkan kuliner khas Buleleng. Belayak dari misalnya dari RRI sini juga diundang untuk diundang ya Bu ya. Saya salah satunya Bu ya untuk menikmati belayak. Kalau Buleleng juga terkenal dengan ini sayang, pertenunan terkenal dari dulu. Ya jadi misalnya ada di Jinang Dalam, ada di Beratan, kemudian ada tenun ikatnya semacam berdikari misalnya. Sebentar Ibu mau ke berdikari, mau melihat masih enggak itu tenun dulu sangat terkenal. Ibu punya satu endek merek berdikari itu bahkan sampai warnanya udah luntur. Sebenarnya aslinya tidak luntur ya, tetapi udah tergradasi karena dicuci terus sekian tahun, tetapi benangnya itu masih utuh. Jadi itulah kualitasnya. Yuk bangkit kembali, jangan tinggalkan sesuatu yang sudah bagus yang diwariskan oleh para penglingsir. Yuk kita menenun lagi, berikan produk-produk tenun yang terbaik dari Bali untuk masyarakat kita. Kita jangan ditimpa oleh walaupun murah meriah, tetapi kita dijejeli sekarang dengan baju-baju sampah sisa-sisa negara lain yang di negaranya udah kebuang di tempat sampah, lalu kita yang mengimport ke sini. Jadi ya alasannya sih itu baju murah, tapi nanti coba kalau baju itu datang dari Korea, dari Jepang, lalu mereka terkenal di negerinya, kemana baju sampah saya dibawa ke Indonesia, ke Bali. Lalu ketika dia melihat wajah kita, oh kamu orang Bali ya, yang terbayang di benaknya, kamu kan pakai baju sampah saya. Padahal kita punya yang tenun-tenun adiluhung begini, ditenun-tenun dengan kemampuan dan talenta yang luar biasa. Ayolah gitu. Jadi kan alasan ada yang bilang, baju tuh mahal. Loh, tubuh kita ini karunia Tuhan. Berikan yang terbaik ketika masih hidup. Karena ketika roh sudah terlepas dari jasad tidak perlu baju lagi. Pakaikan dia yang terbaik. Kenapa dia dipakein sampah? Ini karunia Tuhan. Barangkali kalau baju kita yang bikin, tapi kalau tubuh siapa yang bikin? Itu. Saya jadi ingat pepatah lama. Kok jadi kayak itu ya, Dharma Wacana ya? Saya jadi ingat pepatah lama, katanya hargailah diri kita dengan menggunakan baju yang bagus. Karena betul, baju yang bagus betul. akan mengantarkan kita ke tempat yang bagus pula. Betul. Kadang merasa pede juga sayang. Kan kalau udah tahu baju bagus, apalagi dibeli dengan sedikit harga yang mahal kan, kita jadi pede. Baju yang nyaman bikin hati kita juga nyaman. Nah, gunakanlah rasa kepedean itu ya sebagai masyarakat Bali untuk bisa melestarikan kain endek. Harus benar kata batik Bu ya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu akan memperkuat ekonomi Bali, kemudian mempertahankan dan melestarikan, kemudian konsumen kita terangkul. Kalau tidak dari kita, oleh kita, untuk kita, itu niscaya uang bisa keluar karena kita menjual produk-produk dari luar. Konsumen kita di Bali diambil. Para penenun, pengrajin karena nggak ada yang beli produknya akan hilang. Tidak bisa kita melestarikan. Satu contoh dari kita, oleh kita, untuk kita yang dilakukan oleh saudara kita di Tenganan. Geringsing, kain geringsing. Mereka membuat benang, menenun kain, mereka menjualnya, lalu mereka juga memakainya sepanjang zaman, seketurunan kapanpun. Kalau polanya tetap seperti itu, kain geringsing akan tetap ada di Tenganan dan ada untuk kita. Sangat spesifik. Iya, sekarang kain geringsing sedang lagi naik-naiknya ini. Ayo, semua dan ikatkan. saya sudah membelinya. Ibu sudah. Sayangku kapan nih? Iya, nanti datang ke
boleh ketenganan langsung atau yang menjual geringsing gitu. Ibu sudah sampaikan kepada mereka produk berkualitas, harga pantas. Jangan terlalu mencekik konsumen, mereka akan takut membeli produk kita. Cari untung, Ibu bilang kalau cari untung secukupnya, jangan berlebih. Sayang nanti Ibu takut kalian cepat kaya gitu. Iya, baik. Baik, Ibu, sebelum kita ke closing statement karena waktu kita sudah mepet, ada satu pertanyaan yang menarik menurut saya, Bu, dari WhatsApp ini dari Ibu Nengah Astri di Banyuning. Banyuning. Iya. Ya, beliau bertanya terkait bagaimana peran PKK di saat pandemi ini. Banyak kasus yang mencuat, salah satunya adalah kasus pernikahan usia dini atau usia sekolah untuk anak-anak. Nah, peran PKK-nya di mana, Bu, katanya? Bisa ditanggapi mungkin Ibu Putri? Silakan nanti. Kan seperti yang Ibu sampaikan, PKK ini ke pergerakan. Jadi menggerakkan pikiran, menyadarkan, menumbuhkan pikiran-pikiran. Lalu yang melaksanakan siapa? Keluarga-keluarga itu sendiri. Jadi peran PKK adalah ketika mengetahui terjadi banyak kasus, kita pasti akan mencari solusinya. Kalau yang ditanya itu pernikahan dini, itu kami menghimbau kembali kepada ibu-ibu rumah tangga, kepada orang tua di rumah. Jadi bekali anak-anak itu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pengalaman. Kalau mereka merasa belum cukup mempunyai bekal untuk itu, karena sudah diarahkan oleh orang tua, pasti mereka akan mengejar itu, sehingga pikiran mereka tidak pada pernikahan. Jadi rangkulan dan bimbingan kasih sayang orang tua penting. Kalau dia merasa kering di rumahnya, maka secara biologis mereka akan mencari rangkulan kasih sayang di luar keluarganya. Nah, itu yang berbahaya bagi kita. Ya, kalau ketemunya mungkin sesama orang tua atau yang punya perasaan sebagai orang tua. Tetapi kalau tidak, mereka akan dimangsa oleh predator-predator di luar sana. Nah, itu yang menyebabkan anak-anak kita kebablasan. Nah, tetaplah rangkul anak kita apalagi di masa pancaroba, peralihan dari anak-anak menjadi remaja, itu tidak hanya di masa pandemi. Pernikahan di usia dini itu masih berlangsung di daerah-daerah tertentu, kadang-kadang karena kultur juga. Ayo, mulai dari unsur kesehatan kita lihat, dari unsur agama kita lihat, dari sudut pandang masyarakat kita lihat. Itu jadi PKK di sini tidak mengeksekusi, tetapi bisa mengingatkan. Karena partisipasi aktif masyarakat yang kita butuhkan. Jadi kembali ke kesadaran orang tua, jangan pernah lepas tugas domestik, rangkullah anak-anak, rawatlah mereka, bimbinglah mereka dengan penuh kasih sayang. Sehingga anak-anak itu dengan kasih sayang, materi dan lain sebagainya sudah cukup di rumah, sehingga dia tidak berlari keluar rumah mencari sehingga dia tersesat di luar sana. Baik. Terima kasih Ibu Putri. Tidak terasa waktu kita hampir mepet. Udah sejam ya. Boleh nggak nambah RRI kita kalau ngobrol itu 2 jam gitu? Boleh. Nanti akan dipikirkan lagi ya Bu ya. Karena pembicaraannya sangat menarik begitu. Betul. Baik. Sebelum kita pamit Bu, terakhir closing statement ya untuk masyarakat, untuk perempuan-perempuan di luar sana, untuk anggota PKK, apa yang ingin Ibu sampaikan? Silakan. Makanya kembali karena topik kita adalah sinergitas. Jadi kami tim penggerak PKK sudah bersinergi dari hulu ke hilir, dari pusat sampai ke desa. Jadi ada program-program yang kami arahkan sesuai koridor. Makanya sinergitas ini juga antara PKK dengan masyarakat. Kami penggerak, masyarakat yang bergerak. Kami yang mengarahkan, masyarakat yang melaksanakan. Hanya dengan begitu apapun permasalahannya akan menjadi lebih ringan untuk kita carikan solusinya. Baik, terima kasih Ibu Putri Koster. Ibu Ayu Wardani, silakan closing statement Bu. Baik, terima kasih. Jadi tolong diingat bahwa kami dari PKK ini mempunyai fungsi yang kalau saya jabarkan itu adalah fungsi agama ada di sana, fungsi sosial budaya, fungsi kasih sayang, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, mendidik, bahkan ekonomi dan perasaan lingkungan. Jadi ikutilah semua program PKK yang selalu kami bawa ke desa-desa supaya apa yang diinginkan oleh negara kita, bangsa kita, bahwa
Ketika ada ibu-ibu rumah tangga yang hebat, ada ibu-ibu tangga yang sehat, maka negara ini akan kuat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu Wardanis Cidre. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Putri Koster sudah hadir. Terima kasih sayang, terima kasih untuk RRI Singaraja. Ditunggu kehadirannya kembali di RRI. Siap, laksanakan. Terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung di 2464. Pada demikianlah dialog khusus perempuan inspiratif ya, dengan topik sinergitas program dan kegiatan TPPKK Provinsi Bali dengan TPPKK Kabupaten Kota. Akhirnya saya Rizka Desiandra, terima kasih untuk atensi Anda. Sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya hanya di Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Inspirasi. Selamat siang. Pro 1, Kanal Inspirasi. Bu, jangan biarkan anak-anak mainan kentongan yang tergantung di depan rumah kita ya.